Oke, halo teman-teman semua. Jadi ketemu lagi dengan saya Ketut Aryadi. Hari ini kita akan unboxing lagi. Jadi setelah sebelumnya kita unboxing salah satu jenis produk food juga seperti itu, salah satu keluarga Rush Food seperti itu. Hari ini kita akan unboxing lagi, yaitu kita akan unboxing telapak kaki yang di atasnya lagi teman-teman. Jadi yang kemarin itu profilnya low, artinya dia lebih low, lebih rendah profilnya. Hari ini kita akan unboxing yang profilnya itu lebih tinggi lagi teman-teman. Jadi hari ini kita akan unboxing baru-baru banget, kemarin kita terima paketnya dari Prancis seperti itu, dari Proteor langsung ya. Jadi kita langsung unboxing. Kira-kira jenis telapaknya apa ya? Oke, kita coba unboxing. Kalau kisaran harganya, untuk kisaran harganya ini juga termasuk kategori lumayan advance teman-teman, lumayan mahal teman-teman ya. Oke, nah ini dia, kita dari Proteor. Hop. Oke, kita dapat ini invoice-nya. Kita taruh sini dulu. Nah, wah, kita keluarin ininya dulu. Oke, tara, ini adalah telapak kakinya dari Proteor. Jadi Rush Food. Kategorinya nanti kita akan buka dia kategori atau jenisnya yang mana ya. Kita akan buka, kita akan unboxing sekarang juga. Oke. Biar lebih enaknya di sini Proteor ya, dia Rush Food seperti itu ya. Jadi dari Prancis. Oke. Kita mulai buka dulu. Nah, oke, ini adalah unitnya. Jadi telapak kakinya modelnya seperti ini. Kita keluarin aja satu persatu. Oke, taruh. Oke, ini kita pinggirin dulu. Hop, sorry. Nah, ini dia. Jadi nama foodnya adalah dia Rush Rampage LP. Jadi di atasnya dari yang kemarin yang terakhir kita unboxing ini lebih tinggi. Oke, kita dapat apa aja sih teman-teman? Oke, kita dapat satu unit telapak kaki Rush Food, kategori ada namanya Rush Rampage LP. Jadi di sini ada Rampage LP, Rush Rampage LP seperti itu, modelnya seperti ini ya. Terus yang kedua kita dapat food covernya. Nah, di sini dia bolong ya. Terus yang ketiga kita dapat kaos kakinya, ini khusus untuk telapak kaki karbon seperti itu, kaos kakinya khusus. Terus keempat kita dapat wedgesnya, ini buat stiffnessnya nanti kalau kurang keras. Terus kita dapat ini untuk penutup di sininya, penutup food covernya seperti itu. Terakhir kita dapat buku manual booknya seperti itu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, mungkin di sini kita akan bahas perihal masalah feature-nya ya teman-teman ya. Apa sih perbedaan antara telapak kaki yang kemarin kita unboxing dengan telapak kaki yang ini? Bedanya apa sih? Pertama, telapak kaki kemarin itu dia profilnya low, artinya buat pasien-pasien ankle disartikulasi atau misalnya pasien below knee transtibial yang memang stump-nya itu panjang seperti itu, sehingga dia membutuhkan low profile. Nah, bedanya sama yang sekarang, yang Rampage LP, dia profilnya sedikit lebih tinggi daripada yang kemarin. Perbedaannya apa sih? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu kelebihan dari Rush Food itu sendiri ya.
Jadi yang didapatkan satu paket sudah termasuk kaos kaki, sudah termasuk penutupnya dan wedgesnya. Kapan sih atau untuk pasien apa sih menggunakan Rashfoot? Nah, Rashfoot itu banyak banget variannya teman-teman. Dari yang profilnya lebih tinggi, profilnya lebih rendah, buat sistem vakum, buat atlet dan lain sebagainya, itu banyak pilihannya seperti itu. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah Rashfoot Rampage LP, artinya dia yang low profile seperti itu. Nah, ini buat pasien-pasien yang bisa buat atas lutut, bisa juga buat bawah lutut. Nah, khusus untuk bawah lutut, dia biasanya buat pasien-pasien yang mempunyai level stump medium ke panjang atau medium to long stump seperti itu. Terus untuk pasien yang kategori seperti apa sih? Apakah pasien semua pasien bisa menggunakan? Ya, jawabannya jelas semua pasien bisa menggunakan dari K level atau level aktivitasnya, level aktivitas 2, level aktivitas 3 seperti itu bisa menggunakan Rashfoot Rampage LP ini. Jadi ketika pasiennya atau mungkin ibaratnya si pengguna atau user itu mempunyai aktivitas yang tinggi, pasien bisa melakukan segala aktivitasnya di segala area. Misalnya dia area datar, area lingkungan yang bergelombang, naik, turun, dan lain sebagainya, dia sangat bisa mengakomodasi seperti itu. Terus juga pasien-pasien yang mempunyai high impact, misalnya atlet, artinya buat pasien-pasien yang mungkin mempunyai hobi badminton, mempunyai hobi basketball, atau misalnya hobi jogging dan lain sebagainya, termasuk juga pasien-pasien yang kembali untuk nge-gym misalnya seperti itu sangat bisa untuk mengakomodasi. Artinya pasien ketika pasien angkat besi, barbel, atau misalnya lari, jogging, itu ketika pasien jalan heel strike, ke mid stand, ke push off, itu tidak ada halangan sama sekali, tidak ada rintangan. Jadi ketika pasien berjalan dari heel strike atau napak to mid-nya sampai ke push off atau melangkah ke depan, itu sangat-sangat halus. Karena apa? Karena material yang digunakan atau bahan materialnya itu adalah menggunakan composite glass, bukan lagi menggunakan karbon seperti itu. Dimana secara fleksibilitas jelas composite glass jauh lebih strong, jauh lebih fleksibel dibandingin menggunakan carbon foot seperti itu ya. Jadi dari heel strike ke mid stand sampai ke push off tidak ada istilahnya zero dead spot seperti itu, artinya tidak ada patah-patahnya seperti itu. Terus yang selanjutnya yang paling terpenting adalah ini jenis telapak kaki yang bisa beradaptasi atau bisa digunakan untuk segala jenis cuaca, misalnya hujan, atau misalnya berlumpur, becek, atau misalnya main ke pantai, kena air asin, air tawar, itu nggak ada masalah teman-teman. Jadi itulah salah satu keunggulannya, di mana dia water resistant, waterproof, dia aman untuk air asin dan air tawar. Jadi buat pasien-pasien mau main ke pantai, mau main pasir dan lain sebagainya, atau misalnya ketika kerja di luar, tiba-tiba hujan dan lain sebagainya, nggak perlu khawatir. Telapak kakinya aman terhadap air asin dan air tawar seperti itu. Jadi seperti itu salah satu keunggulannya. Terus keunggulan lainnya apa sih? Nah, buat pasien-pasien yang menggunakan Rashfoot, hampir 90% merasakan tidak ada masalah terhadap soketnya. Artinya reduce socket issue. Artinya apa sih? Jadi salah satu
kebanyakan problemnya adalah ketika salah memilih telapak kaki itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan terhadap soketnya teman-teman, atau misalnya pasien menggunakan telapak kaki yang karet, atau misalnya telapak kaki yang kaku atau kayu seperti itu pasti 100% ibaratnya bisa mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap soketnya, artinya bisa sakit atau kurang nyaman atau kapalan dan lain sebagainya. Tapi ketika pasien menggunakan atau berganti ke Rashfoot, di sini adalah Rashfoot Rampage LV, pasien tidak merasakan adanya hentakan ketika jalan, ketika berjalan, ketika jogging, ketika lari-lari kecil, ketika olahraga di soketnya atau di stumpnya. Karena apa? Karena ketika pasien heel strike, tumitnya numpu seperti itu, bagian ininya itu dia membel, jadi dia sebagai shock absorber. Makanya kenapa pressure atau reaction force-nya itu udah diabsorb sama footnya, sehingga bagian soket atau stump-nya itu tidak terlalu berdampak signifikan kalau dibandingin dengan model telapak kaki yang kayu misalnya atau yang karet seperti itu. Itu yang paling terpenting juga. Terus juga apa sih pasien yang rasakan selanjutnya adalah pasien nggak gampang capek. Nah, jadi ini yang paling penting juga seperti itu. Jadi karena ini pasien bisa digunakan, makanya kenapa pasien bisa menggunakan untuk aktivitas tinggi, K3, olahraga dan lain sebagainya, karena high energy return. Jadi ketika heel strike dia absorber, ketika mid stand ke push off, daya efek atau daya dorongnya itu bisa membantu pasien untuk seenggaknya ketika berjalan tidak terlalu mengeluarkan energi banyak seperti itu. Sehingga apa? Ketika jalan, karena sudah dibantu sama telapak kakinya, artinya ketika dia jalan membel dan lain sebagainya, sehingga energi yang dikeluarkan oleh pasien lebih kecil, sehingga apa? Tidak mudah capek seperti itu. Jadi makanya kenapa pasien-pasien yang menggunakan ini tuh bisa untuk aktivitas tinggi seperti itu. Karena apa? Karena nggak mudah capek seperti itu. Energi yang dikeluarkan pasien pun jauh lebih rendah seperti itu. Makanya kenapa bisa digunakan untuk olahraga, main sepeda misalnya, jogging, lari-lari kecil seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman bisa lihat di salah satu partnya itu ada bagian hitamnya di sini. Ini adalah rubber seperti itu yang berfungsi sebagai shock absorber. Tadi yang saya jelaskan, seperti yang tadi aku jelaskan, bahwasanya ketika pasien heel strike, bagian plate-nya ini akan membel. Nah, untuk aktivitas tinggi, misalnya ketika jogging, ketika heel strike seperti ini akan berfungsi sebagai bantalannya, sebagai absorbernya. Artinya ketika pasien berjalan, dia akan mengabsorb di sini sehingga nggak akan menyebabkan efek terhadap ke stump pasien seperti itu. Jadi fiturnya juga ada di bagian sininya sebagai absorbernya. Jadi makanya kenapa dari heel strike ke mid stem dan ke push off itu sangat-sangat halus untuk roll overnya seperti itu ya. Untuk misalnya pasien atau misalnya biasanya tuh suka berselancar, suka bermain di pantai misalnya, ini sangat aman karena dia sudah water resistant, baik itu air asin maupun dia air tawar. Jadi nggak ada masalah misalnya dipakai buat traveling. Kak, aku mau telapak kaki yang bisa dipakai buat kerja harian, bisa juga dipakai buat ke traveling misalnya. Ini
Jadi bisa menggunakan jenis telapak kaki yang Rush Foot atau Rampage LP ini, karena teman-teman atau pasien bisa menggunakan sebagai daily activity, artinya untuk aktivitas harian, karena dia bisa sampai K3, dan juga bisa dipakai buat traveling, misalnya main ke gunung, main ke pantai, terus tiba-tiba hujan, tiba-tiba misalnya kena ombak dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat aman karena dia terbuat dari materialnya itu glass composite, jadi nggak akan terjadi korosi seperti itu. Yang penting ketika kena air tawar, kena air asin, langsung dibersihkan atau dilap seperti itu sih. Nah, makanya kenapa di sini dia fiturnya dia bolong seperti itu. Jadi kalau misalnya kena air baik itu air tawar atau air asin, airnya itu bisa keluar dari lubang ini. Jadi sudah didesain sedemikian rupa untuk semua jenis aktivitas seperti itu. Oke, nah kalau untuk kaki palsu dipakai buat mandi atau dipakai buat berenang misalnya, atau misalnya jalan-jalan ya sambil mainan ombak seperti itu, sangat tergantung dari jenis telapak kakinya seperti itu ya. Jadi contoh misalnya gini, pasien menggunakan telapak kaki yang biasa seperti itu, yang dimana misalnya tipe-tipenya tipe-tipe carbon foot atau tipe-tipe biasa yang karet seperti itu tidak direkomendasikan atau bahkan tidak water resistant, dimana tidak bisa digunakan untuk mandi atau main di kolam dan lain sebagainya, atau mainan ombak seperti itu tidak bisa. Nah, kalau misalnya kaki palsu tersebut biar bisa digunakan untuk mainan air, misalnya mandi atau misalnya bermain di kolam seperti itu, atau misalnya di pantai atau di sungai atau di danau seperti itu, salah satunya bisa menggunakan Rush Foot seperti itu. Jadi ini mau dipakai buat mandi, mainan air, selancar seperti itu, atau misalnya mancing seperti itu juga bisa. Jadi tanpa ada khawatir, waduh nanti kaki palsu aku rusak apa enggak ya, atau nanti karatan apa enggak ya, seperti itu. Jadi sangat-sangat aman untuk air tawar maupun air asin seperti itu. Salah satu kelebihannya lagi adalah dia salah satu telapak kaki yang mempunyai feature atau bisa atau mampu membuat pasien roll over dari heel strike ke mid stand ke push up itu yang paling halus ya, yang paling halus di industri pertelapak kakian ya. Jadi dari heel strike ke mid stand sampai ke push up dibandingin dengan jenis-jenis telapak kaki dynamic foot atau misalnya carbon foot atau misalnya telapak kaki karet atau telapak kaki kayu dan lain sebagainya, ini yang paling smooth untuk roll overnya. Dari heel strike pasien berjalan, mid stand pasien berdiri, dan push up pasien melaju ke depan, ini adalah yang paling smooth ya, seperti itu. Buat pasien-pasien apa sih yang paling cocok? Biasanya untuk pasien-pasien jelas pasti yang mempunyai aktivitas tinggi, misalnya kerja kantoran yang ya naik turun tangga seperti itu, atau misalnya berpindah dari mode transportasi, misalnya naik mobil, naik kereta, naik bus atau naik pesawat dan lain sebagainya. Terus juga buat pasien-pasien yang hobi jogging. Nah, ini yang paling penting, hobi jogging seperti itu, karena ketika pasien berlari seperti itu, ini telapak kaki bisa ketika heel strike dia absorbernya tinggi seperti itu, mid stand dan push up. Jadi nggak ada rintangan sama sekali, nggak ada halangan sama sekali buat pasien-pasien yang mau jogging. Terus selanjutnya buat pasien-pasien yang hobi misalnya main badminton, bulu tangkis, atau main basket seperti itu, atau pasien-pasien yang hobinya nge-gym. Jadi membuat pasien itu nggak ada batasan sama sekali, nggak ada limitasi sama sekali. Semua aktivitas pasien yang sebelumnya
sebelum operasi, sebelum amputasi bisa kembali dilakukan seperti itu ya. Jadi nggak ada namanya, waduh udah pakai kaki palsu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi dengan menggunakan Rashfoot, Rush Rampage LP ini bisa kembali beraktivitas, melakukan aktivitasnya seperti sebelumnya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman mengenai perihal unboxing. Jadi buat teman-teman yang tertarik atau misalnya penasaran atau misalnya punya pertanyaan, pengen diskusi, Kak, gimana caranya pengen diskusi seperti itu, bisa nanti komen aja di kolom komen, seperti itu kita akan berdiskusi seperti itu, atau mungkin bisa menghubungi nomor HP yang nanti tertera di website kami, seperti itu kita bisa berdiskusi langsung. Baik itu nanti komunikasinya mungkin video call atau mungkin nanti bisa Zoom dan lain sebagainya mengenai produk ini, seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita akan masukkan semuanya ke dalam sini, ke dalam food covernya. Setelah itu kita siap untuk dipasangkan ke pasien, seperti itu. Jadi nanti kita akan update lagi kembali pasien ini setelah menggunakan Rashfoot, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu buat unboxing hari ini. Sampai jumpa nanti di unboxing selanjutnya. Kira-kira nanti kita unboxing produk apa lagi ya. Jadi mungkin nanti apakah telapak kaki kah, atau mungkin nanti kita unboxing lutut kah, atau mungkin unboxing tangan kah. Jadi kita nanti tetap akan melakukan unboxing selanjutnya. Sampai jumpa nanti di produk-produk selanjutnya, seperti itu. Sampai jumpa, dadah. Jangan lupa follow, like, dan komen.